Oke. Ini sebelumnya saya perkenalan dulu. Saya Zahra. Nama saya Zahra. Ich komme aus Malang. Ja, ich bin die Deutschlehrerin hier. Nama saya Zahra. Saya dari Malang. Terus saya guru bahasa Jerman di sini. Sebelum kita ngobrol nih, di auf Indonesisch, gak apa-apa. Ini perkenalan dulu ya, Miss. Ya, perkenalan, silahkan. Oke, saya mulai ya. Selamat malam, Frau Zahra. Nama saya Adinda Barutarigan. Saya dari Sumatera Utara dan saat ini saya mahasiswa udah udah fresh graduate Mhm. dari Universitas di Yogyakarta. Saat ini masih tinggal di Yogyakarta untuk menunggu wisuda. Terima kasih. Oh, oke, bitteschön. Sama-sama. Kak Adenda nih lulusan apa? Eh, Maksudnya prodinya atau Iya, apanya, Miss? berarti. Oh, prodinya dari pengembangan produk agroindustri. Ini belajar bahasa Vokasi. Jerman, rencananya Mm-mm. gimana? Oh, saya masuk bahasa Jerman karena saya kepikiran kayak mau ikut au pair ataupun Ausbildung gitu, Miss. Oke, good. Hmm, Tapi saya bener-bener masih pemula gitu, Miss. Soalnya dulu belum pernah ada ikut les gitu. Jadi kemarin tuh Mbak siapa ya? Adminnya itu bilang kayak kalau Frau Jara itu ngajarnya masih A1 atau A2. Jadinya saya join di kelas yang malam ini. iya, kenal. Jadi, saya nanti megang kelas yang untuk pemula, untuk A1. Jadi nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Soalnya em, bahasa Jerman itu yang A1 itu 1 bulan, insya Allah bisa sih. Nanti saya sampaikan rencana belajar kita. Sebentar saya tayangkan dulu. Ini. Sebelumnya Kak Adinda punya buku bahasa Jerman atau belum? Saya belum punya, Miss. Oke, Yang itu ya, yang apa namanya? Yang kayak that's like, Goethe. oh kuda. Em, jadi di kelas saya itu, saya biasanya pakai buku yang ini. Bentar, saya tayangkan dulu. Ini laptop saya agak pakai Netzwerk Neu. Sudah bisa lihat layar saya belum? Masih muter-muter, Miss. Oke. Frau. Mm, bentar. Jadi ini kelasnya setiap Senin sampai Jumat ya. Jam 7 sampai jam 9. Jadi jam 7 tepat itu biasanya saya mulai ada atau nggak ada, em, lengkap atau nggak lengkap, biasanya saya langsung mulai. Oke. Nah, saya pakai buku ini. Judulnya Netzwerk Neu. Netzwerk Neu ini terbitan dari Klett. Ini biasanya buku online-nya sudah ada, tapi em, kalau yang apa? Kalau yang buku fisiknya itu pesen dulu. Biasanya harganya 300 kalau nggak salah. Tapi kalau yang online itu bisa beli di Shopee atau
Em, nanti Kak Dinda cari. Ya, jadi dicatat eh, judulnya ini Netzwerk Neu. Nah, Netzwerk Neu ini biasanya ada setiap level itu ada Kursbuch. Kursbuch itu buku materi dan ada Übungsbuch. Nah, Übungsbuch itu latihan-latihannya. Misalkan Kak Dinda nanti eh, nemunya cuma Kursbuch aja nggak apa-apa. Oke, jadi saya pakai buku ini. Nah, di dalam buku ini itu ada beberapa bab, Kak. Ada beberapa kapitel. Kapitel itu bab. Nah, ini penanda babnya 1 sampai 12. Jadi ada 12 bab yang akan kita tempuh dalam 1 bulan, 20 pertemuan. Jadi Senin sampai Jumat, setiap minggu itu ada 5 hari. 5 hari berarti 4 minggu. Dalam 4 minggu itu kita akan membahas 12 bab ini tadi. Nah, sebenarnya setiap bab itu nggak nggak sulit, hanya temanya aja yang berbeda. Jadi nanti rencana saya itu setiap minggu kita menyelesaikan 3 bab. Seperti itu. Itu untuk rencana kita ke depan. Nah, eh, ya biasanya saya seperti itu. Setiap level itu saya sampaikan rencana pembelajaran kita. Terus hari ini, malam ini kita akan menyelesaikan bab 1. Oke, bisa kita mulai ya, Kak Dinda? Baik, Miss. Oke, good. Hmm, bab 1 itu kita akan mempelajari beberapa subtema. Jadi ada Grüßen und Verabschieden. Ini sapaan, kemudian Verabschieden itu em, apa ya? Pamit gitu. Salam salam untuk pamit gitu. Verabschieden. Nah, kita akan belajar bagaimana untuk menyapa. Halo, guten Tag, guten Morgen, selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Kemudian, kita juga akan belajar memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Kemudian, nach dem Befinden fragen und darauf reagieren. Kita akan belajar menanyakan kabar. Befinden itu keadaan. Kita akan menanyakan kabar, kemudian bagaimana untuk bereaksi atas pertanyaan tentang kabar itu, kemudian membicarakan tentang orang lain atau tentang diri sendiri, misalkan ada hobi, seperti itu. Selain itu, kita belajar tentang challenge. Challenge itu angka. Nah, tentu kalau kita misalkan memperkenalkan diri, kalau memperkenalkan umur, biasanya kan em, kalau memperkenalkan diri itu pasti kita memperkenalkan umur. Nah, itu kita perlu belajar angka gitu. Selain angka, ini kita juga telepon nomor telepon, kemudian email address, alamat email. Kemudian Buchstabieren ini mengeja. Jadi misalkan nanti em, wie heißt du? Siapa namamu? Ich bin Zahra. Kannst du buchstabieren bitte? Kamu bisa mengeja namamu nggak? Gitu. Ya, gerne. Mein Name ist Zahra. Seperti itu, buchstabieren. Nah, ini penting karena biasanya nama kita tidak terdengar oleh orang lain. Jadi eh, bisa dieja gitu. Und yang terakhir, über Länder und Sprachen sprechen.
Kita akan membicarakan tentang negara dan bahasanya. Jadi untuk kapital satu ini ringan. Jadi saya minta nanti setelah pembelajaran ini kita bisa langsung praktik ya. Bagaimana cara menyapa, memperkenalkan diri, dan menanyakan kabar. Tidak usah khawatir karena em, kita pelan-pelan aja. Oke, good. Itu rencana kita hari ini. Misalkan nanti jam 9 kita masih belum sharpen, belum apa, belum tercapai, kita sambung besok lagi. Oke, good. Yang pertama, oke, Erste Kapitel, bab awal. Nah, sebelum kita ke pembahasan sapaan, biasanya saya itu eh, kita belajar alfabet dulu, gitu. Sebentar, saya alihkan dulu. Ini Kak Dinda bisa lihat PPT saya atau masih tetap di buku tadi? Masih di Guten Tag, Frau. Oh, oke. Sebentar. Ya, oke. Nah, ini. Sebelum ke sini nih, Kak Dinda pernah em, kalau misalkan bahasa Jerman tuh keinget apa? Negara Jerman deh, keinget apa? Hmm, keingat Ausbildung, Frau. Oh, sudah dong. Em, Kalau karya-karya sastra atau em, pemain bola atau klub bola gitu nggak suka? Hmm, kurang Atau tahu pabrik saya deh, pabrik. pabrik. Oh, Mm-mm. eh yang kayak stadion warna biru itu ya, Allianz ya, Miss. Iya, Frau. Genau, Allianz. Mm-mm. Hmm. Allianz Arena. Biasanya di situ eh, apa pertandingan Liga Eropa atau biasanya Bayern Munchen itu. Terus di sana juga ada beberapa pabrik yang mungkin Kak Dinda tahu. Ini eh VW, VW atau kita biasanya yang mobil klasik itu, VW. Hmm. Terus apa ya? Mercedes itu juga ada di sana. Biasanya sih murid-murid saya paling paling tahu tuh klub bola kan. Hmm. Itu. Bayern Munchen itu. Oke. Selain itu apa lagi, Kak? Yang saya tahu tentang Jerman ya, Frau. Mm-mm. Hmm, negara maju. Oke, good. Terus penduduknya mungkin dikit ya kali, Frau. Iya, kenal. Mungkin penduduk asli yang non-imigran kali ya. Mm-mm. Perlahan lagi udah mulai dikit, kenal. Iya. Mm. Emang tipikal negara modern seperti itu ya. Oke, terus Terus budayanya mungkin. minum bir ya, Frau. Ya, ada festival Mm. minum bir. Oktober biasanya, bulan depan. Oh, oke. Mm-mm. Itu. Oke, itu sekilas tentang em, negara Jerman. Nah, di negara Jerman kan memang tergolong maju ya. Selain maju juga orang-orangnya itu disiplin. Biasanya em, mereka itu budayanya memang punktlich, Punktlichkeit. Ketepatan waktunya memang benar-benar disiplin di sana itu. Kemudian mereka di sana juga em, apa ya?
to the point gitu. Tidak suka basa-basi. Nah, itu sekilas tentang negara Jerman. Nah, mungkin nanti setelah belajar bahasa Jerman ini, seiring kita belajar, nanti Kak Dinda menemukan em, hal-hal yang disukai lagi dari Jerman. Misalkan filmnya nanti, kalau misalkan udah tahu bahasanya sedikit-dikit, mungkin em, mulai tertarik nih sama bahasa Jerman. Nggak hanya Ausbildung ya, tapi budayanya mungkin nanti kita belajar. Oke. Und ya, em, tadi alfabet ya kita ya. Oke. Nah, sebenarnya alfabet dalam bahasa Jerman itu nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris yang selama ini kita pelajari, tulisan dan pelafalan itu biasanya beda banget. Kalau di Jerman, bahasa Jerman itu hampir sama seperti tulisannya. Jadi lebih mudah dari bahasa Inggris. Oke, contohnya ini saya bacakan dulu ya. Nanti Kak Dinda bisa em, mengulangi setelah saya selesai. Oke, A, tetap A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, kita cukup sampai N dulu. Kalau di Kak Dinda amati tadi, nggak terlalu jauh berbeda kan dari alfabet bahasa Indonesia. A tetap A, B, C, D gitu. Nah, ini mungkin ada A umlaut, titik dua itu umlaut. Cara bacanya adalah E. Kalau misalkan kita mengatakan kecap, E, gitu ya. E. Nah, ini ada beberapa contoh kata yang menggunakan alfabet itu. Yang pertama A, Apfel, der Apfel. Tuh. E, der Bär, Bär. B, das Buch. C, der. Nah, ini karena serapan ya. Jadi der Clown. D, der Drucker. E, das Ei. Nah, ini nanti kita belajar. F, der Frosch. G, die Gitarre. H, der Hund. I, der Igel. J, nah, J ini dibacanya J. Seperti Y. Jadi der yogurt gitu. Ini yang beda. Sebentar, mungkin saya ini ada contoh. Ya, der Joghurt, K, Krebs, L, die Lupe, M, die Mücke, N, der Nagel. Oke, mungkin bisa diulangi sama Kak Dinda, A sampai N. Coba. Hmm, oke, Prof. A, A, A yang titik dua juga, Prof. Ya, Eh, A, A umlaut atau dibaca E, terus B, C, D, E, F, G, H, I, J, good, K, L, M, N. good. Dankeschön. Nah, yang A umlaut itu bacanya E, bukan E. E. Oke, good. Untuk yang selanjutnya ada O dan O umlaut ini dibacanya E. Jadi seperti
O hampir ke E. OE. Jadi agak em, lebih dalam O-nya. Jadi O sama E. Kak Dinda, eh, kedengaran perbedaannya nggak? O sama E. Kedengeran, From. Oke, good. Contohnya, O itu orange. Nah, ini orange itu sebenarnya serapan dari bahasa Perancis. Jadi kita ikut ke pelafalannya bahasa Perancis. Ini contohnya kurang tepat ini. Em, O-nya itu di orange, orange. Nah, umlaut der Löwe. Jadi O-nya memang lebih dalam. Der Löwe. Terus P, ku. Nah, ini ku tapi em, contoh pelafalannya tetap seperti bahasa Indonesia. Das Quadrat. R, der Ring. S, der Schirm. SZ. Nah, ini seperti beta. Itu S tapi lebih em, S biasa tapi lebih panjang vokal sebelumnya. Contohnya SZ ini diffuse. Tadi U umlaut. Oh, belum ya U umlaut ya. Nah, nanti kita belajar. Diffuse. Jadi vokal depannya itu lebih panjang gitu. Itu namanya SZ. SZ seperti beta. Kemudian T, U, U tetap U. Nah, ini ada U umlaut. Jadi tadi yang ada umlautnya itu A umlaut sama O umlaut. A umlaut O umlaut itu E, U umlaut itu I. Jadi sama U yang agak dalam. I. U sama I. Nah, mungkin kedengarannya kayak I, tapi kita nggak em, nggak menunjukkan gigi gitu. I. Contohnya adalah die Gemüse. Die Gemüse. Terus V, ini em, pelafalannya sama seperti bahasa Indonesia. Nah, ini V. V itu seperti W tapi em, pakai bibir bawah dan gigi atas. V gitu. Makanya em, merek mobil itu VW gitu. Cara bacanya VW. Kemudian X. Kemudian Y ini dibaca Y. Y. em, Z dibaca Z. Oke, jadi O, E, P, Q, R, S, SZ, T, U, Y, V, W, X, Y, und Z. Itu yang terakhir. Oke, bisa diulangin, Kak Dinda. Hmm. Hmm. O, U, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. Mm-mm. Eh, SZ-nya U, jangan lupa. Z yang kayak B itu Z yang U umlaut I. U, I, benar. I. I, ya. Oke, SZ, SZ ya ini bacanya. SZ dan I. Good. Nah, em, selain alfabet itu, dalam bahasa Jerman juga ada beberapa huruf yang perlu dihati-hati. Nah, tadi ini kan sudah ya A umlaut itu
bacanya seperti kecap atau becak. Itu E. Nah, A umlaut E. Contohnya bear, beruang, bear. Kemudian O umlaut tadi juga udah. E, hampir ke E, tapi kalau E kita menunjukkan gigi, kalau E itu bibirnya tetap E gitu. Contohnya adalah hören, hören. Kemudian I, contohnya für, für. Kemudian SC, contohnya adalah Begrüßung. Nah, agak panjang. Begrüßung. Kemudian SCH, SCH ini mungkin sering ditemuin dalam kata dalam bahasa Jerman. Cara bacanya adalah S tebal. Sh. Jadi contohnya Schule, Schule gitu. Kemudian EI, EI kalau misalkan ada diftong, diftong itu gabungan antara dua vokal dalam satu kata. Itu pelafalannya adalah I. Contohnya adalah Reisen. Nah, dalam Reisen itu ada EI. Dua vokal yang em, harus kita baca AI. Reisen. Nah, ini yang kedua. EU, contohnya bahasa yang kita pelajari hari ini. EU itu dibaca OI. Jadi bukan Deutsch, tapi Deutsch. OI, Deutsch. Oke, artinya adalah bahasa Jerman, Deutsch. Nah, negara Jerman itu Deutschland. Deutschland. Tuh. Oke, selanjutnya adalah, nah ini, A umlaut, itu tadi kan kita baca E. Nah, E ditambah U, jadi kita masuk ke yang tadi, EU tadi. E dengan U, bacanya adalah OI, OI. Contohnya adalah Äußerung, Äußerung, ucapan. Kemudian ada lagi IE, itu dibaca I panjang, fliegen. Seperti itu. Nah, ini di sini bisa saya tambahi. Saya tambah sebentar. Hmm, 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 hmm. Kalau ini hanya catatan aja ya. Saya beri hmm, hmm. Nah, saya beri catatan tambahan. Em, huruf H, H di tengah kalimat, di tengah kata maksudnya, itu dibaca panjang. Jadinya panjang. Contoh, jadi ini bacanya bukan fahren, tapi faren. Seperti itu. Jadi hanya itu hilang. Nah, kata itu panjang dan hanya hilang. Tuh. Jadi contohnya faren. Kemudian apa ya? Em, Faren itu kita jalan, bukan jalan, mengendarai. Misalkan ich fahre mit dem Auto. Saya mengendarai mobil. Tuh, fahren, bukan fahren. Oke, dari alfabet yang perlu kita soroti ini, silakan Kak Dinda coba dari yang E itu. Dibaca alfabetnya dan contoh katanya.
Nah, B, bear, Eh? U, U, hor, hor, horan, Mhm. U, I, bear, S, S, begru, begrusung, Mhm. begrusung, SCH itu bacanya si, SC, Schule, Mhm. E, E jadi I, Tyson, EU jadi OI, Deutsch, A umlaut digabung U jadi OI, jadi OI serung, IE jadi II jadi Flicken, Pah, Paren. Mhm. Good. Faren ya. Hanya melebur. Good. Oke, udah. Oke. Tahu-tahu, Ya, boleh. eh, saya mau nanya, Mhm. tadi kalau nggak salah dengar kan yang II jadi Flicken, kenapa jadi G-nya jadi huruf K? Fliegen. Oh, Ligen. Oh, iya. Ya, G. Ligen. Jadi G-nya itu agak em, agak halus gitu. Fliegen. Fliegen. Bukan fliegen, tapi fliegen. Itu supaya mudah melafalkannya. Fliegen. Oke, saya beri contoh aja sekarang. Coba Kak Dinda melafalkan. Nih, silakan. Eh, eh, Pestik. Hmm. V, jangan lupa V. W. Vetik. Good. Wichtig. Iya, wichtig. Nah, di sini ada G di em, akhir kata itu kalau G di akhir kata di akhir kata jadinya adalah eh, wichtig. Jadi agak mm, bukan wichtig tapi wichtig itu. Ada hanya. Jadi H. Jadi H. Bukan wichtig tapi wichtig agak agak halus tapi nggak sehalus H gitu. Oke, wichtig. Jangan lupa W, W itu pakai eh, gigi atas dan bibir bawah. Wichtig. Oke, terus em, ini Eh, IE jadi berarti si, Sieben. good, good. Sieben. Nah, ini juga saya beri ini. S di awal kata itu jadinya seperti Z. Jadi sieben. Seperti itu. Sieben. Tapi ininya sudah benar. IE itu I panjang jadinya. Sieben. Good. Und ini. Ähm, Neun. Neun. Good. Oke, sepertinya udah terbiasa di pengecualian-pengecualian tadi. Oke, kita langsung aja nih ke sapaan. Oke, kita akan belajar tentang Begrüßung und Verabschiedung. Begrüßung, sebelumnya ada pertanyaan, Kak Dinda, tentang alfabet ini tadi? Yang yang wichtig itu Frau. Mhm. Kan tadi kalau misalnya di alfabet W dibaca V. Kenapa dia nggak jadi Vehtig? Kenapa jadi
Iya. Hmm, oke, Dankeschön für die Frage. Terima kasih pertanyaannya. Nah, W itu bukan dibaca V, tapi V. Agak, agak apa ya? Agak em, keluar suara, keluar udaranya V. Seperti apa ya? Kata bahasa Indonesia belum ada sih. Tapi kita coba pakai kata lain ya. Contoh lagi, nih. Coba Kak Dinda. Hmm, hmm. Baru. Good. Nah, seperti itu. Jadi bukan va, tapi warum. Good. Seperti itu, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, Frau. Oke, good. Dan machen wir di next tema. Kita akan ke tema selanjutnya. Subtema. Oke, kita akan belajar begrüßung. Begrüßung, jangan lupa umlaut dan SZ. Jadi U-nya agak panjang. Begrüßung und. Nah, oh ya, lupa. Kata yang belakangnya ada D, seperti ini, itu kita bacanya agak, D-nya agak memantul. Jadi, und. Ada D-nya. Jadi bukan tapi und. Coba Kak Dinda. Und. Gut. Ya, genau. Betul. Begrüßung und Verabschiedung. IE, jangan lupa tadi, I-nya panjang. Begrüßung und Verabschiedung. Begrüßung itu adalah sapaan. Kita akan belajar caranya menyapa, selamat pagi, selamat malam, kemudian em, selamat tahun baru misalkan. Terus ada Verabschiedung. Verabschiedung itu salam untuk pamit, misalkan sampai jumpa minggu depan, sampai hari Rabu, atau hati-hati di jalan, seperti itu. Oke, nah kita akan mengenal konsep waktu dulu dalam bahasa Jerman, dalam budaya Jerman. Nah, tadi ada Begrüßung, sebentar, saya tulis di sini. Tadi ada Begrüßung. Ini karena keyboard saya bukan yang bahasa Jerman, jadi coba. Oh, ini saya ganti dulu bentar. Jadi hey, oke. Begrüßung SZ saya tulis double S ya, tapi ini tetap S. Begrüßung itu artinya adalah sapaan, sedangkan sich begrüßen sich begrüßen artinya adalah menyapa. Jadi ini kata kerja. Nah, yang satu sapaan, sapaan ini kan kata benda ya. Ini aja. Kata benda atau nomen. Nah, sedangkan menyapa itu verbnya. Begrüßung sapaan, sie begrüßen menyapa. Oke. Nah, oke, kita pelajari. Di Jerman biasanya pagi itu sampai jam 11. Kita bisa mengatakan Guten Morgen.
selamat pagi. Tuh. Nah, untuk jam 11 sampai jam 3 itu kita mengatakan Guten Tag. Nah, kemudian untuk Guten Abend itu bisa dimulai setelah jam 6. Nah, di antara jam 3 sampai jam 6 itu ada yang menggunakan Guten Tag atau em, ini Nachmittag. Nah, di antara ini ada Nachmittag. Nachmittag itu sore ya. Oke, jadi ada Guten Morgen, pagi, selamat pagi. Kemudian Guten Tag, selamat siang. Nachmittag, Guten Nachmittag, itu jarang banget orang mengatakan Guten Nachmittag. Tapi sore itu Nachmittag, gitu. Kemudian Guten Abend, selamat malam. Nah, kalau Guten Nacht, kira-kira apa? Dan digunakan untuk apa? Hmm, Mm-mm. Selamat malam. Selamat Digunakan untuk malam untuk misalnya mau tidur atau good. Ya, Guten Nacht itu selamat malam, tapi digunakan untuk em, berpisah kalau mau tidur, sama seperti good night gitu. Nah, oke, itu sapaan em, terkait jam-jam eh, jam-jam sehari-hari. Nah, saya akan tanyakan lagi beberapa contohnya. Nah, di sini saya punya beberapa catatan tentang salam atau sapaan. Nah, ini nanti saya bisa kirimkan ke Kak Dinda. Nah, ini ada Guten Morgen, selamat pagi, Guten Tag, jadi Guten Abend. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, jarang banget ada orang yang mengatakan Guten Nachmittag. Eh, Biasanya bisa diganti dengan Guten Tag atau Guten Abend. Jadi, ketika jam 5, misalkan jam 5 sore, itu kita bisa menyapa pakai Guten Abend, gitu. Nah, oke, ini ada beberapa sapaan. Hai, halo. Nah, ini ada Grüß dich. Grüß dich itu ya artinya halo. Ini bisa ada keterangannya. Biasa dipakai oleh orang-orang Jerman di bagian selatan, di bagian bawah yang eh, berbatasan dengan Österreich. Nah, em, ini mungkin bisa jadi pengetahuan baru kalau bahasa Jerman itu digunakan oleh beberapa negara di Eropa. Jadi ada negara Jerman, kemudian ada negara Austria, kemudian coba ada beberapa negara selain Jerman dan Austria, seperti itu. Nah, itu pakai Grüß atau Grüß Gott. Nah, kemudian em, ini ada Herzlich Willkommen, selamat datang, kemudian Gratuliere, hampir sama seperti bahasa Inggris ya. Congratulations, Gratuliere, dan Gute Besserung, semoga lekas sembuh.
Vercayung. Vercayung itu eh, biasanya untuk kita misalkan makan, kemudian em, apa ya? Kita di sini nggak ada sih budayanya. Kalau cheers, nah cheers itu eh, kalau di suasana yang formal itu kita pakai vercayung, vercayung. Nah, em, ada lagi satunya apa ya? Saya lupa. Pros, pros itu juga pros itu pros itu cheers, tapi ini untuk suasana yang informal, pros gitu. Nah, intinya ini saya salah sih. Selamat tahun baru itu sebentar ya, ini perlu diedit. Pros itu cheers ya, bukan bukan pros Noyar. Salah ini. Oke. Nah, ini danke. Danke itu bias. Tadi saya beberapa kali bilang danke, artinya terima kasih. Bisa juga pakai dankeschön atau bisa pakai ini. Danke dir. Terima kasih atau apa ya? Vielen Dank. Vielen Dank sudah ada di bawahnya. Oke, bisa juga pakai vielen Dank ini. Vielen Dank, terima kasih banyak. Kemudian untuk menjawabnya ada Bitteschön. Kemudian ada Entschuldigung. Entschuldigung itu eh, excuse me gitu. Bisa maaf, bisa permisi. Artinya bisa permisi, Entschuldigung atau maaf gitu. Bisa juga maaf itu pakai es tut mir leid. Oke, coba Kak Kak Dinda baca Guten Morgen sampai bawah tadi. Eh, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Hai, Halo, Grüß dich, atau Grüß Gott, um, Mhm. Her- Herzlich Willkommen, Gratuliere, Gratuliere, Gute Besserung, Verzeihung, Frohes Neujahr, Danke, Danke schön, vielen Dank, Bitte schön, Entschuldigung, Mhm. es tut mir leid. EI? Äh, I, I. Jadinya Es tut mir leid. good. Es tut mir leid. Dankeschön. Oke. Nah, catatan ini akan saya eh, kasih ini nanti ke Kak Dinda, tapi dengan syarat Kak Dinda harus berlatih karena kalau tidak berlatih ini nanti pasti lupa-lupa gitu ya. Untuk menyapa ini biasanya. Oke, tadi Begrüßung sudah, sekarang kita ke Verabschiedung. Salam perpisahan. Nah, ini ada Auf Wiedersehen, wieder, jangan lupa. Auf Wiedersehen, H di tengah-tengah kata, hanya melebur. Nah, E-nya jadi panjang. Nah, kalau misalkan E, kan bukan Auf Wiedersehen, tapi Auf Wiedersehen. Jadi kayak ada Y-nya gitu. Ini mungkin juga bisa jadi catatan buat Kak Dinda. Sehen, sehen itu artinya melihat, see ya. Nah, cara membacanya itu
Seeing. Gitu. Jadi kayak ada Y-nya gitu. Seeing. Nah, ini ada yang sudah bergabung, Kak Saputri ya? Iya, Frau. Oke. Ini tadi saya dan Kak Dinda baru membahas tentang alfabet, Iya. alfabet, kemudian em, salam, sapaan, dan ini baru masuk ke salam perpisahan. Nah, eh, tadi mungkin Kak Saputri belum join, jadi nanti ada rekamannya, bisa disimak di rekaman itu ya, untuk mengajar yang materi yang tadi. Oh iya, baik, Frau. Oke, Iya, mohon maaf. Tadi saya baru dapat linknya. ya nggak apa-apa. Baru ini ya, baru bergabung belajar hari ini. Iya, Frau, betul. Oke, nggak apa-apa. Em, Ya, kita boleh kenalan dulu nggak? Ini Kak Dinda, kita break dulu. Kita Iya, boleh. kenalan. Oke, Em, silakan. Oh, saya dulu ya perkenalan. Syaisa Zahra. Nama saya Zahra. Ich komme aus Malang. Saya asalnya dari Malang. Ich bin die Deutschlehrerin. Saya guru bahasa Jerman di sini. Oke, silakan Kak Saputri. Silakan kenalan. Eh, halo. Hai Putri. Ich komme ich wohne in Depok. Hmm, Eh, dan saya saat ini bekerja sebagai guru TK, Frau. Oke. Guru TK di mana, Kak? Di Depok. Oke. Sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Jerman? Kebetulan dulu pas sekolah sih, Frau. Di Hmm, SMA itu ada pelajaran bahasa Jerman. Cuma kan waktu itu saya nggak tahu kalau bakal ini ya. Jadi ya, ya gitu. Cuman yang penting lulus gitu. oke, nggak apa-apa. Em, ini tadi waktu perkenalan udah bagus, udah bisa Ich wohne in Depok gitu. Oke, ini niatnya setelah belajar bahasa Jerman ini gimana, Kak? Insya Allah saya mau ikut program yang ke Jerman gitu, Frau. Saat ini kan usia saya sudah 30 plus ya gitu. Paling BFD mungkin ya yang usianya masih bisa itu. Oke, oke. Oke, Iya. eh, kalau kita belajar A1 ini untuk 1 bulan ke depan ya, dua puluh 20 pertemuan kita. Nah, nanti Iya. nanti Kak Saputri ini panggilannya siapa, Kak? Putri, Frau. Putri. Ya. Oke. Nah, nanti Kak Putri bisa lihat rekaman Zoom ini. Tadi saya jelaskan juga tentang rencana pembelajaran kita 1 bulan ke depan. Oke. Iya, Nah, Frau. oke, bisa kita lanjut ya ke materi verabschiedungen, salam perpisahan. Nah, tadi kita sudah belajar menyapa. Sekarang bagaimana cara kita saying goodbye, gitu ya. Nah, ini ada yang pertama Auf Wiedersehen, jangan lupa V, dan ini ada IE, bacanya I panjang, Auf Wiedersehen. Kemudian ada choose. Choose ini bisa digunakan di situasi yang eh, formal ataupun informal. Sebenarnya kalau di situasi yang formal, sangat-sangat formal, misalkan di rapat, itu choose itu kurang kurang tepat. Tetapi kalau situasinya semi formal, misalkan di kelas ataupun di em, ya situasi yang tidak formal banget, itu kita bisa menggunakan choose. Choose. Sampai jumpa artinya bye gitu. Nah, ada
ciao. Nih, ciao atau ya ini sama aja bacanya. Ciao. Itu artinya sampai jumpa. Kemudian ini tadi gute Nacht, good night. Itu perpisahan kalau mau tidur. Kemudian schönen Tag. Schönen Tag itu nice day. Have a nice day. Have a great day. Boleh. Schön, schön itu artinya adalah nice, bukan great, sama sih. Nice, semoga harimu indah. Have a nice day. Gitu. Nah, ini sering banget diucapkan oleh orang Jerman kalau misalkan akan berpisah. Misalkan tadi habis menanyakan jalan. Kemudian, Dankeschön, einen schönen Tag. Gitu. Artinya, semoga harimu indah. Gitu. Oke, kemudian schönen Traum. Nah, ini bisa kita gunakan untuk eh, untuk temennya nanti. Semoga mimpi indah gitu. Schönen Traum, nice dream gitu. Kemudian ada Schlaf gut. Nah, ini selamat tidur juga. Kemudian ada bis bald. Bis bald itu sebenarnya bis bald dan bis später dan bis dann itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama aja, sampai jumpa nanti gitu. Karena kan nanti dalam bahasa Indonesia itu maknanya banyak ya. Bisa nanti sore atau nanti besok atau nanti lusa atau nanti tahun depan gitu. Tapi kalau di dalam budaya Jerman atau budaya Amerika atau luar negeri, nanti itu artinya em, secepatnya kan. Jadi see you soon, bis bald, sampai jumpa nanti, tapi nantinya ini sesegera mungkin gitu. See you soon. Tuh, kalau bis später sampai nanti itu padanannya kalau dalam bahasa Inggris see you later. Tuh, later, later ini bisa bisa kapan aja. Tapi kalau soon itu secepatnya gitu. Bis bald. Dan bis dan ini lebih umum. Jadi bis dan gitu. Sampai jumpa nanti. Dan ada yang lebih spesifik. Bis morgen. Bis morgen, morgen yang M-nya kecil jangan lupa. Ini juga akan menjadi catatan ya. M besar tadi artinya adalah pagi. Guten Morgen gitu. Tapi kalau misalkan yang M-nya kecil itu artinya besok gitu. Bis morgen sampai jumpa besok. Kemudian bis nächste Woche sampai jumpa minggu depan. Nah, ini bis Montag. Nah, ini nanti kita akan belajar nama-nama hari. Montag itu Senin. Daerah Montag, mungkin Kak Putri dulu pernah belajar di SMA. Montag und Montag, Freitag, kemudian Sonntag, misalkan gitu. Oke, nanti kita akan belajar nama-nama hari. Kemudian ada viel Spaß. Viel Spaß itu have fun, sama seperti itu. Selamat bersenang-senang gitu. Viel Glück. Viel Glück itu good luck. Viel Erfolg itu untuk, ya sama sih seperti viel Glück. Semoga sukses gitu. Viel Erfolg, misalkan kita akan menghadapi ujian. Teman kita akan menghadapi ujian. Kita mengatakan viel Erfolg gitu. Atau kalau ingin lebih spesifik, semoga sukses ujiannya gitu. Viel Erfolg beim
Prüfung. Prüfung. Prüfung itu ujian. Viel Erfolg beim Prüfen. Semoga sukses ujiannya. Gitu. Kemudian ada gute Fahrt. Gute Fahrt dan guten Flug. Nah, ini perbedaannya ada di kendaraan yang dipakai. Kalau gute Fahrt itu selamat jalan untuk yang di darat. Kalau guten Flug itu em, untuk yang pesawat. Flug itu pesawat. Nah, pass auf, hati-hati. Terus passen Sie auf itu untuk yang lebih tua boleh, yang di situasi formal juga bisa. Passen Sie auf und passt auf itu untuk yang lebih dari 2 orang. Oke, saya ingin Kak Dinda dulu. Coba dibaca mulai auf Wiedersehen sampai bawah sebentar. Kalau agak di zoom, nah, gini kelihatan nggak Kak? Kelihatan, Frau. Oke, good. Silakan, bitteschön. Sampai pas auf ya, Frau. Genau, ya, pass auf. Eh, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ya, ciao. Gute Nacht. Schönen Tag. Schönen Traum. Schlaf gut. Bis bald. Bis später. Bis dann. Bis morgen. Bis äh, nach nächste Wo Wo Woche. Bis Montag. Viel Spaß. Viel IE, Glück. Äh, äh, Viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg, gute Fahrt, guten Flug, pass auf. Hmm. di bawahnya masih ada lagi Kak. Oh ya, oh ya. Passen Sie auf, pass auf. Good. Nah, tadi di bis, nah ini ada umlautnya. Bis später, jangan lupa. A umlaut itu E. Bis später. Oke, Kalau bis yang itu, next. Frau, bacanya tadi gimana? Bis nächste Woche. Nah, A umlaut, jangan lupa E kan. Bis next. Nah, CH itu kalau di tengah-tengah, kalau di depannya ada vokal, berarti kan dia dibacanya adalah seperti K. Jadi bis nächste gitu. Bis nächste Woche. Nah, ini Woche. Nah, emang beda sih. Setelah CH ini tergantung sebelumnya apa dan setelahnya apa. Kalau misalkan ini kan setelahnya adalah huruf konsonan ya. Nah, ini bacanya K, jadi bis next tuh. Nah, sedangkan ini setelah CH itu vokal, jadi Woche. Seperti apa ya? KH gitu. Woche gitu. Bis nächste Woche. Good. Nah, yang tadi jangan lupa ya, feel. V-nya itu V aja biasa. Feel gitu. Feel. Spaß, feel gitu. Oke, Kak Dina. Good. Dankeschön. Kak Putri nih, coba. Iya, baik, Prof. Dari Auf Wiedersehen ya, Prof. Ya, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Tschüss, Ciao, Gute Nacht, schönen Tag, schönen Traum. Sebentar, maaf saya zoom. Ini, oh ya, sebentar maaf, saya zoom dulu. Schlaf gut, bis bald, bis später, bis dann, bis morgen, bis Nachte A umlaut. Woche, oh, Nächte Woche, bis Mhm. Montag, viel Spaß, A, viel gut, viel Erfolg, gut Fahrt, guten Flug, pass auf, passen Sie auf, pass auf. Gut, Dankeschön Kak Putri. Nah, ini ada beberapa catatan di Auf Wieder. Nah, H di tengah-tengah kata itu bacanya hanya melebur ya, jadi sehen gitu. Auf Wiedersehen Auf gitu. Wiedersehen. Hmm. Sama seperti Baiklah. ini kata melihat itu sehen gitu. Iya, baiklah. Kemudian tadi, nah ini bis nächste mana? Bis nächste Woche, Nächste bukan Woche. Woche tapi Woche. Good. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Good. Okay, dari Begrüßungen und Verabschiedungen ada pertanyaan nggak? Mungkin ada penggunaan kata apa gitu yang kurang jelas. Ada? Frau, maaf saya mau tanya. Iya. Untuk yang di Fils Plus itu kan ada itu yang kayak B apa namanya? Apa Oh, SZ. yang SC, itu dibacanya S aja gitu. Jadi spas gitu ya, Frau? Genau. Jadi SZ yang seperti beta itu bacanya S, tapi vokal sebelumnya itu lebih panjang. Tuh, viel Spaß. Fils Plus. Genau. Oh, Jadi bukan sh, tapi tetap S Spaß. biasa. Tapi Oh, vokal sebelumnya lebih panjang. Viel Spaß. Fils Gitu. Plus. Sama yang ini bis dan itu kan N-nya double. Itu bacanya harus panjang N-nya atau dan aja? Bis dan sama aja. Aja. Meskipun double N, tapi karena ini Nah, konsonan ya, tetap bis dan gitu. oke, baik, Frau. Mhm. Oke, was noch? Apalagi? Sama mau make sure, Bro. Kalau bis Mhm. dan itu berarti dipakainya eh eh, apa ya? Kayak terserah gitu ya, Bro. Iya. Kayak nggak mementingkan see you soon atau see you later gitu. Genau. Asal berpisah itu aja gitu. Iya, genau. Bis dan Hmm. itu sampai jumpa nanti. Em, biasanya kalau misalkan kita eh, belum tahu apakah besok ini ketemu atau enggak, itu kita bisa pakai bis später, sampai nanti, atau bis dan ini lebih umum gitu. Variasi aja dari sampai jumpa gitu. Oke, dan was noch? Oke, belum ada. Mungkin em, ya ada nggak? Udah. Oke, kalau mungkin belum ada, em, misalkan ada, bisa ditanyakan besok ya. Oke, danke für die Frage. Terima kasih pertanyaannya tadi. Good. Nah, kita kembali ke buku. Bukunya ya, ini ya saya hapus dulu.
Nah, saya biasanya kalau mengajar itu ada beberapa catatan seperti ini saya tayangkan, tetapi kadang juga saya tulis di annotate tadi, di catatan Zoom. Jadi mmm, sebisa mungkin Kak Dinda dan Kak Putri mencatat ya, soalnya kadang nggak saya nggak ada catatan itu gitu. Jadi bisa dicatat sendiri kalau misalkan ada kata-kata yang baru ditemui. Oke, good. Iya, Mmm, Frau. mhm, kita akan mmm, memulai bab 1 ya. Nah ini Guten Tag. Nah seperti yang Kak Dina dan Kak Putri lihat di buku ini, ada beberapa gambar, ini hanya pengetahuan umum aja, mmm, kalau di dalam bahasa Jerman, itu ada beberapa kata yang hampir sama, mmm, katanya dengan beberapa kata di negara lain. Contohnya adalah ini, di sebentar, di kalau Russisch ini bahasa Rusia, ini namanya adalah Butterbrot. Nah, di bahasa Jerman itu sama Butterbrot gitu. Ini hanya pengetahuan aja. Artinya adalah roti dengan mentega. Kemudian ada bahasa Jepang nih, kurang ke. Nah, dalam bahasa Jerman juga ada Krank gitu. Nah, ini ada bahasa Turki Autobahn. Itu dalam bahasa Jerman juga ada Autobahn. Jadi ada beberapa kata yang hampir sama. Nah, ini hanya selingan saja, nanti bisa dibaca sendiri oleh Kak Dinda dan Kak Putri. Ya, mmm, nah ini ada beberapa ungkapan untuk menanyakan apa ini auf Deutsch. Sebentar, saya bukakan materinya. Oh iya, Kak Putri, saya di pembelajaran ini pakai Netzwerk Neu. Kak Putri pernah ini nggak, Netzwerk? Pernah Eh, pakai nggak? saya lupa sih waktu sekolah itu saya udah lama banget, Frau. Cuma setelah itu Mhm. nggak pernah lagi sih, Frau. Cuma dulu aja gitu. Oke, nggak apa. Ya, saya pakai Netzwerk Neu. Jadi, nanti Kak Dina dan Kak Putri bisa mungkin pinjam atau beli atau mungkin ada temennya yang punya buku online-nya, Netzwerk Neu. Nah, itu Eh, saya biasanya pakai itu. tulisannya Sebisa seperti mungkin apa? besok sudah. Hmm? Tulisan Ya, bukunya biar saya ini oke. nanti. Sebentar, saya tunjukkan. Hmm. Sebentar, ini laptop saya agak nge-lag. Nah, ini Kak, bisa di screenshot atau mungkin nanti bisa dicatat biar bisa dicatat.
Iya, di layar saya ini belum berubah, Bro. Oh Masih iya, yang iya, masih yang Guten Morgen. oke sebentar. Ini kurang setengah jam kita pakai ini ya. Jadi kita udah belajar sapaan, pisahan. Sekarang kita akan mulai perkenalan. Nah ini Kak, nah, kelihatan ya? Iya, kelihatan, Bro. Terima kasih. Oke, good. Bitteschön. It's weg neu. Itu, oke kita masuk ke tentang perkenalan. Ini kita tadi sapaan sudah ya, tapi kita ulangin lagi deh. Silakan, ini ada 2 orang. Siapa yang jadi Nina, siapa yang jadi Niklas? Coba, Kak Dinda dan Kak Putri. Saya Nina, boleh, Bro? Kak Putri Nina, Kak Dinda yang jadi Niklas. Yang pertama jadinya. Bitteschön. Oke. Eh, Halo Nina, oh berarti yang cowok dulu ya, Bro, itu? Ya, Kak Dinda dulu. Heeh. Halo Nina, Halo Niklas, wie geht's? danke, äh, sehr gut und dir. Ganz gut, danke. Oke, good. Dankeschön. Mhm. Nah, tadi Kak Dinda udah bagus ini. S kalau di depan kata itu memang agak Z gitu ya. Sehr gut. Oke. Nah, ini tadi adalah contoh dari menyapa tadi halo gitu dan menanyakan kabar. Untuk menanyakan kabar kita bisa pakai ini wie geht's. Nah, di dalam kolom ini ada ungkapan untuk menanyakan kabar. Nah, yang wie geht's ini adalah apa kabar gitu. Bisa juga pakai wie geht's dir. Kalau untuk teman itu kita pakai wie geht's. Itu udah cukup. Nah, wie geht's dir? Apa kabar itu juga sama. Nah, ini kalau misalkan untuk yang formal atau untuk orang yang lebih tua itu pakai wie geht es Ihnen? Apa kabarnya? Gitu. Tapi ini untuk orang yang lebih tua atau di situasi yang formal ya. Untuk orang yang lebih tua atau formal. Wie geht es Ihnen? Gitu. Nah, kalau misalkan untuk menanyakan kabar untuk yang lebih dari 2 orang. Misalkan saya menanyakan kabarnya Kak Dinda dan Kak Putri. Itu pakai wie geht es euch? Gitu. Untuk yang lebih dari satu. Wie geht es euch? Nah, ini bisa dijawab dengan kata jangan lupa kalau misalkan ditanyain kabar, kita harus berterima kasih. Nah, ini sering banget kita saya ngajar biasanya kalau misalkan ditanyain wie geht's itu hanya mengatakan kabarnya aja. Good gitu. Nah, kita harus pakai danke-nya jangan lupa. Kita harus berterima kasih. Itu yang lebih sopan gitu ya. Oke.
Jawabnya adalah sehr gut, danke. Oder danke, sehr gut. Sehr gut itu ini ada emoticon di sini double, artinya adalah sangat-sangat baik gitu. Sehr gut, danke. Nah, ini ada beberapa contoh lagi. Danke, gut. Gut itu baik. Auch gut. Auch itu artinya adalah juga. Nah, ini saya tulis di sini. Auch gut. Baik juga. Nah, auch gut. Nah, ini auch gut ini untuk menjawab undir dan kamu gimana gitu. Wie geht's? Danke, sehr gut. Undir, jangan lupa kalau sudah ditanyain kabar kita harus nanyain balik ya. Misalkan, apa kabarmu? Baik-baik saja. Kamu gimana? Gitu. Biar lebih sopan. Undir dan kamu auch gut. Baik juga. Danke. Nah, ini ganz gut. Tadi siapa ya? Tadi bukan Niklas. Niklas bilang ganz gut. Ganz gut itu ya biasa aja gitu. Nah, selain good, sehr gut, ganz gut itu ada lagi yang bisa dipakai. Sehr gut, gut, ganz gut, oder prima. Prima itu ya luar biasa gitu. Prima gitu. Atau bisa juga super, danke, super, danke gitu. Nah, untuk yang lebih lengkap itu bisa pakai es geht mir apa? Tadi pilihannya ada good, prima, oh ya, good, sehr gut, sehr gut, prima, super gitu ya. Nah, untuk menanyakan kabar. Nah, ini saya ada beberapa catatan ya yang mungkin bisa dipakai oleh Kak Kak Dinda dan Kak Putri. Saya stop share dulu. Saya buka catatannya. Menanyakan kabar. Oh, belum ada. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan yang tadi aja. Ternyata catatannya belum ada. Ya, oke. Eh, terhapus ini unnoted-nya. Eh, Kak Dinda bisa, Kak Dinda dan Kak Putri bisa ngikutin nggak tadi? Terlalu cepat ya? Bisa, Prof. Oke. Alhamdulillah. Oke. Ya, Prof. Kita lanjutkan ya. Tadi wie geht's dir? Bisa juga dijawab oleh es geht mir gut tadi. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Danke. Es geht mir prima. Es geht mir super. Danke gitu. Undir, jangan lupa ditanyain balik. Oke, nah untuk yang tadi pamitnya Niklas pakai apa ya? Oh, belum ada ya. Kan skudang ke gitu aja. Kita ke oh ini ada ternyata. Tschüss Julia, bis bald. Ciao. Gitu. Ciao tadi juga sampai jumpa. Sama seperti tschüss gitu. Bis bald, sampai jumpa nanti. Gitu. Oke. Nah, ini adalah untuk menanyakan kabar. Bentar. Nah, kita lanjut ke percakapan yang kedua.
Tadi siapa yang mau dari Nina sampai Julia? Halo Nina. Halo Julia, we get dear. Danke gut. Und dir? Oh good, danke. Mhm. Halo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Ich heiße Niklas. Entschuldigung, wie heißt du? Niklas. Oke, good. Ya, Hais ya, Hais. EI jangan lupa. Nah, ini adalah contoh dari menanyakan kabar. Wie geht's dir? Danke. Gut. Und dir? Nah, ini contoh yang benar. Jadi ketika ditanyain kabar, berterima kasih dulu, mengatakan keadaan, kemudian balik nanya gitu. Nah, sekarang kita ke menanyakan nama. Halo, ich bin Julia. Und du? Ich bin, itu adalah I am. Seperti itu. Ich bin Julia. Saya adalah Julia. Und du? Dan kamu. Jadi ini ada kosakata baru nih. Ich adalah saya. Hey. Kalau du, kamu. Und du, und tadi, und dan ya. Und du, wer bist du? Nah, ini untuk menanyakan kamu, kamu siapa? Itu bisa pakai wer bist du? Siapa kamu? Nah, ini bisa dicatat. Wer bist du? Ich heiße Niklas. Nah, bisa menggunakan kata ich heiße. Oke, ich heiße pung pung pung. Entschuldigung. Nah, ini mungkin dia nggak kedengaran ya. Entschuldigung, maaf. Wie heißt du? Siapa namamu? Niklas. Dia jawab seperti itu. Nah, oke. Tadi kita udah belajar tentang menanyakan kabar. Sekarang adalah menanyakan nama. Nah, ini saya punya catatannya nih kalau yang ini. Saya stop share dulu. Oke, share. Nah, kita masuk ke kennenlernen atau perkenalan. Kennenlernen itu perkenalkan. Oke, nah, sich for, bisa dilihat kan di layar? Sudah bisa? Iya bisa, Frau. Oke, good. Kennenlernen, perkenalan. Sich vorstellen adalah memperkenalkan diri. Nah, sich vorstellen itu verb. Kalau nomennya itu Vorstellung. Atau kennenlernen juga bisa. Itu artinya adalah perkenalan. Sich vorstellen, memperkenalkan diri. Nah, ini kalimat ini bisa digunakan nih sama Kak Dina dan Kak Putri ketika akan memperkenalkan diri. Ich möchte mich vorstellen. Saya ingin memperkenalkan diri saya gitu. Ini sebenarnya situasi kalau misalkan monolog. Kalau yang tadi kan dialog ya, kita harus ditanyain dulu baru menjawab nama kita siapa. Kalau ini monolog, misalkan tadi silahkan perkenalkan diri Kak Dinda, silahkan perkenalkan diri Kak Putri. Nah, itu bisa pakai ini. Ich möchte mich vorstellen. Saya ingin memperkenalkan diri saya.
mein Name ist, nama saya adalah bla 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 gitu. Nah, untuk penutup bisa pakai ini. Es freut mich, euch kennenzulernen. Nah, agak sulit ya. Es freut mich, euch kennenzulernen. Nah, ini bisa buat senang berkenalan dengan kalian. Gitu. Untuk menutup perkenalan tadi biar lebih bagus gitu. Es freut mich, euch kennenzulernen. Oke, kita belajar perkenalan. Ini ada beberapa ada dialog antara Frau Schiller, Jamgul, dan Lena dan Anna. Nah, saya jadi siapa ya? Yang jadi Frau Schiller siapa? Eh, Kak Putri, boleh. Nah, saya nanti jadi Kak Dinda, Frau Sillernya. iya, Oh, oke baik. Kak Dinda jadi Jamgul, Lena dan Anna gitu aja ya. Mm-mm. Ganti-gantian aja gitu ya, Frau. Boleh ganti-gantian aja. Oke, bitte Oke, schön. Silakan. oke. Guten Tag. Ich bin Frau Schiller. Schiller, bacanya Schiller apa gimana, Frau? Schiller, Schiller. Schiller. ya. Oke, guten Tag. Ich bin Frau Schiller. Frau Schiller. Ich bin Ihre Deutschlerin. Wie ist Ihr Name? Hello, my name is Jamkul. Hill. Und woher kommen Sie? Aus der Türkei. EI? Eh, 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 ter, eh, terkait, terkait. Oke, wie heißen Sie? Ich heiße Lena Borisova. Ich komme aus Russland. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Anna Janzes. Ich komme aus Österreich. Ja. Genau. Where is das? Das ist Hertang. Er kommt aus China. Good. Mhm. Masih ada nggak ya yang di bawahnya? Oh, nggak ada. Oke, good. Dankeschön, Kak Dinda und Kak Putri. Jadi ini situasinya ada di kurs, di tempat kursus bahasa Jerman. Ini Frau Schiller memperkenalkan diri. Guten Tag, ich bin Frau Schiller, ich bin Ihre Deutschlehrerin, Lehrerin ya, hanya hilang Lehrerin, Deutschlehrerin. Wie ist Ihr Name? Siapa nama Anda? Nah, ini Cemgul memperkenalkan diri. Halo, mein Name ist Cemgul. Nah, ini bisa kita pakai ini. Nah, saya beri tanda. Mein Name ist Cemgul. Und woher kommen Sie? Kamu asalnya dari mana? Aus der Türkei. EI-nya, jangan lupa. Aus der Türkei. Nah, selain bahasa Jerman, di Turki juga ada umlaut dan pelafalannya juga sama. Cemgül, Türkei. Tuh. Ada teman murid saya itu dulu namanya dia dari Turki, namanya adalah betul umlaut, pakai umlaut.
Di betul. Kebanyakan memang nama orang Turki khasnya memang pakai umlaut gitu. Oke, wie heißen Sie? Nah, ini tadi ada wie ist Ihr Name untuk menanyakan nama, kemudian untuk menanyakan asal. Nah, ini wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Gitu. Nah, dijawab ich heiße ich heiße Lena. Lena Borisova. Ich komme aus Russland. Russland? Rusia. Und wie heißen Sie? Sama tadi. Mein Name ist Anna Sanchez. Ich komme aus Österreich. Österreich. Iya. Und wer ist das? Siapa itu? Das itu artinya itu. Wer ist das? Itu siapa? Nah, Ana bilang, das ist Herr Tang. Ini adalah Herr Tang. Nah, untuk pengetahuan aja, kalau untuk Pak itu bahasa Jermannya pakai Herr Tang misalkan. Nah, sedangkan untuk perempuan itu Frau. Contohnya saya Frau Zahra gitu. Nah, sebutan Herr dan Frau itu biasanya familien namanya. Jadi nama marganya. Contohnya nanti Kak Dinda jadinya Frau Tarikan gitu. Jadi ketika di situasi yang formal itu kita nggak bilang Frau Dinda tapi nama familin namanya gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau Herr Tang itu Tang ini adalah familin namanya, nama marganya. Er kommt aus China. Dia berasal dari Cina gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh percakapan untuk perkenalan. Jadi ini tadi ada menanyakan nama, menjawab nama, menanyakan asal, dan menjawab asalnya. Oke, yang pertama kita ke sini. Nach dem Namen fragen. Ini saya buahkan saja. Menanyakan nama. Nah, ini ada beberapa variasi. Nah, bukan variasi. Ini tergantung siapa yang kita ajak ngobrol. Kalau do tadi kamu. Jadi ini situasinya memang informal. Kemudian yang kita ajak ngobrol adalah teman kita atau yang di bawah kita umurnya, yang lebih muda. Pakai wie heißt du? Kemudian kalau yang formal dan dia lebih muda itu pakai wie heißen Sie? Kalau lebih dari satu pakai wie heißt ihr? Siapa nama kalian? Oke. Nah, di sini mungkin saya beri catatan ya. Kapan menggunakan du, kapan menggunakan Sie. Apa ya bahasa Indonesianya? Kalau misalkan kita pakai kamu itu di dalam bahasa Jerman dusen atau sie sen. Apa ya, mengkamukan. Kapan kita pakai kamu, menggunakan kamu. Itu kalau dia lebih muda, pertama. Nah, yang kedua dia situasinya informal. Kemudian juga bisa untuk yang akrab. Nah, akrab ini teman atau keluarga. Nah, kita kan kalau misalkan saya mungkin di Jawa, kalau ke orang tua itu kan nggak pakai kamu gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa. Nah, kalau di bahasa Jerman itu kita ke mama aja, ke keluarga.
ke orang tua itu kan lebih tua ya. Tapi karena akrab itu kita pakai du. Misalkan wie heißt du Mama? Wie ist dein Name Mama? Siapa namamu Mama? Kayak aneh ya. Nanya nama ke mama sendiri. Tapi itu situasinya contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ke orang tua, nanti salah paham nih, orang tua apa ya, keluarga gitu aja ya. Gitu. Kita bisa pakai do untuk yang lebih tua, lebih muda, situasinya informal atau yang akrab kayak teman kita atau keluarga. Kapan kita menggunakan Z? Itu ketika situasinya adalah formal, ya, formal. Misalkan di dalam rapat, meskipun dia di bawah kita tetap menggunakan Z. Oh ya, do itu artinya kamu, kalau Z itu artinya Anda. Lebih mudahnya seperti itu. Anda. Ya, untuk situasi yang formal. Kemudian untuk situasinya informal, tetapi itu adalah orang asing. Nah, itu kita tetap menggunakan Z. Misalkan kita di jalan, kita tanya, Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Wie heißen Sie? Itu untuk orang asing. Nah, ketika dia mengatakan wie, ketika lawan bicara kita sudah menggunakan do, nah itu kita baru boleh menggunakan do ketika orang asing. Jadi budayanya di sana seperti itu. Kita menggunakan Z ke orang asing sampai dia menggunakan do ke kita baru boleh bilang do. Gitu. Pakai do maksudnya. Gitu. Formal orang asing, orang yang lebih tua, tentu saja. Lebih tua. Seperti itu. Oke. Good. Itu untuk menanyakan tentang nama. Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wie heißt ihr? Ihr itu tadi kalian ya. Kalian. Nah, misalkan yang lebih tua itu ada dua, lebih dari satu. Itu tetap pakai wie heißen Sie ya. Siapa nama Anda? Bukan pakai ihr. Ir itu kalian yang tidak formal. Sama seperti do, tapi lebih dari satu. Oke, cara menjawabnya adalah Ich heiße Adinda. Ich heiße Adinda. Atau wir heißen Adinda und Saputri. Seperti itu. Nah, ini untuk perkenalan. Nah, ada variasi lain. Wer bist du? Siapa kamu? Gitu. Ini bisa pakai wer bist du atau wer sind Sie atau wer seid ihr? Tuh. Jawabnya sama ich bin dan wir sind gitu. Oke, ada variasi lain. Siapa namamu? Wie ist dein Name? Jadi yang saya tandain biru ini adalah pilihan ya. Yang hitam itu tetap dipakai. Wie ist dein Name? Wie ist ihr Name? Wie ist euer? Jangan lupa EU, bacanya oi. Euer Name, gitu. Wie ist dein Name? Siapa namamu? Ihr Name? Siapa nama Anda? Tuh. Nah, ini sebenarnya sudah masuk posesif, tapi kata kepemilikan, tapi nanti kita belajar. Nah, ini sebagai variasi aja. Jawabnya adalah mein Name ist apa? Siapa? Nama unser itu kami. Nama kami adalah siapa? Nah, ini untuk bertanya tentang nama. Nah, sekarang saya ingin Kak Dinda dan Kak Putri saling menanyakan nama nih. Yang pertama variasi 1, variasi 2, variasi 3 gitu. Nanti berurutan. Bergantian siapa yang nanya, siapa yang jawab gitu ya. Oke, silakan Bitteschön Kak Dinda dan Kak Putri.
Oke. Kita tahu. Ini saya Jadi, nanya ya Kak. siap. We has Kak Dinda to. dulu. Kak Dinda tanya we has do. Mm-mm. Eh, ich, ich bin Putri. Where bist du? Ah, Eh, Kak Putri yang nanya giliran. oh, gantian saya yang nanya Kak Dinda. Ya, ya. Oh, berarti diulang lagi pertanyaannya yang tadi we has Pakai do yang itu ya? variasi Oh, dua pakai aja. we hasn't see gitu ya? Mm-mm. Variasi dua maksudnya yang em, yang verb to. Oh, yang where bist do. Oke, Mm-mm. baik. Where bist do? Ich bin Adinda. We is Dane. Salah. We is Din. Hmm? We Ini is. We is Dine. Hmm. My nama is Putri. Nah, ini namanya jangan lupa ya. Ini di belakang. Memang lupa. Iya, We is we is Dain nama. we is Oh, we is Dainama. Dine. Heeh. Terus we is Dainama. My nama is Adinda. Ikut. Dankeschön. Terima kasih. Jadi itu variasinya untuk menanyakan nama dan menjawab nama. Ich heiße, pakai ich bin, atau mein nama saya. Nah, ini kurang 5 menit untuk yang full nama nama lengkap, terus kemudian nanti em, menanyakan asal, itu bisa kita sambung besok. Nah, tapi file ini akan saya share ke Kak Dinda dan Kak Putri nih buat dibaca-baca dulu. Jadi besok biar kita tinggal em, mungkin kalau misalkan Kak Dinda sama Kak Putri ada pertanyaan, kemudian bisa ditanyakan besok. Terus kita nanti em, nyoba dialog menanyakan nama dan lain-lain. Jadi lebih mudah. Besok itu kita sama ya, jam 7. Jadi lengkap ataupun tidak, tetap nanti saya mulai. Misalkan Kak Dinda dan Kak Putri ada keperluan yang memang eh, sangat darurat, nggak apa-apa. Jadi ini Zoom-nya tetap saya record. Nanti Kak Dinda dan Kak Putri bisa lihat rekam aja. Gut, was haben wir heute gelernt? Apa ya? Halo, Apa yang Bro. Oh, iya, Halo? oh, iya yang ini saya sinyal saya kurang. lagi kurang bagus. Jadi tadi Oh, berhenti saya saya pikir seperti apa gitu. Ya sudah sinyal saya sekarang sudah. atau Kak Dinda ya? Iya tadi Oke, sudah? sempat berhenti ngeblank gitu. Saya pikir apa udah keluar gitu. Ternyata enggak, ini belum. Oh, Iya oh sudah. iya. Oke. Sudah jelas ya tapi ya sekarang. Sudah, Sudah Frau. alhamdulillah. Oke, gut. Was haben wir heute gelernt? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Eh, Perkenalan. Hmm, eh tadi tadi yang saya ketinggalan tadi yang selamat pagi, selamat siang itu apa mhm. namanya, Bro? Apa, Kak Dinda? Eh, hmm, Sebentar. Apa ya? Vera. hmm, Apa ya? Mhm. Sebentar, Frau. Oke, Sie, Sie, Sie begrüßen. gut.
sich begrüßen itu menyapa. Oh, salam sapaan gitu ya, Frau? Salam sapaan. Terus kalau salam Iya. perpisahan apa? Pisahan. Bisa. Verabredung. Verabschiedung. Kita tadi belajar begrüßung atau salam sapaan, Verabschiedung, pamit. Kemudian tadi barusan kita belajar menanyakan nama dan Wah, kabar. Kemudian kabar. tadi yang awal banget kita belajar alfabet. Nah, untuk Aussprache-nya, pelafalannya. Oke, besok kita akan melanjutkan lagi perkenalan, kemudian juga angka. Oke, gut, wenn es keine Frage, dan kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Vielen Dank für heute. Terima kasih. Hari ini tetap semangat belajar bahasa Jerman, karena bahasa Jerman itu sangat-sangat menyenangkan. Oke, gut, Dankeschön, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Guten Nacht. Gute Nacht. Ja, Ya. Dankeschön, Kak Dinda und Kak Putri. Ciao. Ciao. Oke, silakan keluar boleh. Iya. Terima kasih, Frau. Bitteschön. Kok nggak bisa dipencet? Aduh, sinyal saya lagi.